Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Ya, kebijaksanaan Bai Bing jelas tidak lebih rendah dari Chu Xingyun, tapi mengapa dia mengikuti Chu Xingyun dengan sepenuh hati dan menjual hidupnya untuknya? Saya mengerti. Begitu ya. Setelah berpikir sebentar, mata Chu tanpa henti menggigil dan menggigil. Jadi begini, ini begitu, aku salah, aku benar-benar salah. Mendengar kata-kata Chu Ruci, Chu Xingyun memandang Chu dengan kejam, tampak ingin tahu dan penuh harap. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, Chu dengan kejam berkata, kekuatan pribadi hanya musuh satu orang, kebijaksanaan unggul tetapi musuh 10.000 orang, tetapi tak satu pun dari ini adalah kekuatan terkuat. Mendengar kata-kata Chu Ruking, Chu Xingyun mengangguk sambil tersenyum, ya, sekarang Anda memiliki kekuatan Anda sendiri, Anda memiliki kebijaksanaan yang hebat dan Anda sudah memilikinya, tetapi kekuatan terkuat dari sifat tak terkalahkan yang sebenarnya, tetapi saya belum menyadarinya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu mengetuk pahanya tanpa henti dan menyakitkan, wajahnya penuh penyesalan. Sambil menggelengkan kepalanya kesakitan, Chu berkata dengan kejam dan kesal, mengapa selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah mengatakan padaku alasan seperti itu, mengapa? Kesal, Chu Xingyun mengangkat kepalanya dengan ganas, menatap Chu Xingyun dan berkata, meskipun saya memahami prinsip umum, saya masih tidak mengerti apa sebenarnya, adalah kekuatan yang benar-benar tak terkalahkan. Chu dengan kejam bertanya, Chu Xingyun tidak menjual Guanzi lagi, dan berkata dengan serius, para penolong mendapat lebih banyak bantuan, yang kalah memiliki lebih sedikit bantuan. Yang tak berdaya adalah yang terbaik, kerabat adalah yang terbaik. Sun Sun, menyerang saudara, jadi tuan-tuan. Jika tidak ada perang, perang akan menang. Setelah melihat Chu dengan kejam, Chu Xingyun melanjutkan, sebelum kamu adalah yang paling tidak berdaya. Bahkan jika Dongfang Tianxiu tidak memberontak, pasti ada yang melompat keluar, bisakah kamu tidak terkalahkan? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu menundukkan kepalanya dengan kejam. Memang, kekalahan Chu Ruking adalah karena ketidakberdayaannya, yang mengkhianatinya, tetapi tidak hanya Tianxiu Timur, bahkan keluarga, anak-anak dan cucu-cucunya, dan tetua klan, meninggalkannya, dan pengkhianatan nyata. Alasan mengapa dia akan gagal adalah karena dia benar-benar telah mencapai tingkat kerabat. Bahkan kerabat telah mengkhianati mereka, jadi siapa yang akan benar-benar mendukung mereka di dunia ini? Kali ini, alasan mengapa Chu Wuking bisa menang sebenarnya karena momentum Chu Xingyun, dan Chu Xingyun sendiri milik raja yang tak terkalahkan, dan itu yang terbaik di dunia. Gunakan kekuatan dunia untuk menyerang pengkhianatan dunia, bahkan jika sekuat Tianxiu Timur, bagaimana hal itu tidak terkalahkan. Bahkan jika Chu Xingyun tidak menembak, Dongfang Tianxiu telah benar-benar dikalahkan. Belum lagi 360 Kaisar Abisal, Kaisar Impuls sendiri, dan Kaisar Ziwei, adalah rintangan yang Tianxiu Timur tidak bisa lewati. Bahkan jika Dongfang Tianxiu menangkap kekejaman Chu sebagai sandera, dia hanya bisa mempertahankan sedikit kehidupan, tetapi dia tidak bisa mempertahankan kekuatannya. Bersama dengan kekacauan, Dongfang Tianxiu menemukan bahwa meskipun ia telah bekerja dengan susah payah selama 3 atau 4 tahun, tetapi benar-benar ada sesuatu yang terjadi, dan ia benar-benar mau mendukungnya, tidak ada seorang pun. Ambil 10 juta pasukan penegak hukum sebagai contoh. Faktanya, bukan hanya Dongfang Tianxiu yang acuh tak acuh pada perintah, bahkan Chu Ruking tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Hanya Chu Xingyun yang benar-benar bisa mengendalikan pasukan ini. 10 juta orang ini adalah esensi dunia, esensi umat manusia, dapat dikatakan sebagai kelompok orang yang paling elit. Bagaimana mereka bisa mengikuti Chu Ruci Leslie secara acak, atau seseorang seperti Dongfang Tianxiu dikirim? Ketika Dongfang Tianxiu mencoba menggunakan kekuatan pasukan ini untuk mengatasi kekejaman Chu, dia langsung ditolak. Pada saat itu, ketika Chu dengan kejam hancur, pasukan ini juga acuh tak acuh dan diabaikan. Apakah karena identitas, status, dan hak? Tidak, ini bukan tentang status dan status Chu kejam tetapi kaisar, bagaimana mungkin itu tidak cukup? Dalam hal hak, Dongfang Tianxiu adalah Hakim Agung Departemen Hukum. Bagaimana itu tidak cukup? Namun meski begitu, jika Anda ingin memobilisasi pasukan ini, itu masih tidak berhasil. Jika ini adalah dekret, sesuatu yang ditetapkan oleh Chu Xingyun, tidak peduli seberapa keras dan sulit untuk diterapkan, pasukan penegak hukum akan mati-matian menyelesaikannya. Tetapi jika seseorang ingin menggunakan kekuatan mereka untuk menutupi hujan dan awan, maka saya minta maaf, itu tergantung pada apakah Anda memenuhi syarat. Sayangnya, apalagi Dongfang Tianxiu, bahkan jika Dongfang Tianxiu dan Chu bersatu dengan kejam, mereka tidak bisa memimpin pasukan ini. Tapi apa yang membuat Chu dengan kejam tidak mengerti adalah, mengapa begitu? Mungkinkah dikatakan, hanya karena pasukan ini dibangun oleh Chu Xingyun? Tidak, ini bukan masalahnya.
Dengan kata yang sama, mereka yang mendapat banyak bantuan, mereka yang tidak punya banyak bantuan, itu saja. Melihat mata kosong Chu Wuking, Chu Xingyun menghela nafas, banyak hal yang dapat dijelaskan dalam 3 kata, dan saya dapat memberitahu Anda bahwa hanya ada 4 kata, kebaikan tidak terkalahkan. Kebajikan tidak terkalahkan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, mata kejam Chu meledak sia-sia. Mungkinkah itu, karena dia memaafkan Dongfang Tianxiu dan terlihat baik, dia menjadi tak terkalahkan? Tapi itu tidak benar, ini jelas bukan masalahnya. Jika semuanya begitu sederhana, tidak ada yang akan membuat kesalahan setelah itu, dan tidak ada hukuman yang akan diberikan. Tetapi pada kenyataannya, tidak perlu untuk dicoba, jika dia benar-benar melakukan ini, dia hanya akan membiarkan orang-orang di bawah menjadi tanpa rasa takut, benar-benar tanpa hukum, dan sama sekali tidak dapat mengendalikan dan mengendalikan. Melihat kejutan Chu Wuking untuk sementara waktu, pencerahan, untuk sementara waktu, bingung. Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Melihat Chu Wuking sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, tidak bisakah kamu mengerti? Apakah ini bertentangan? Bukankah itu penting? Kamu bisa berpikir perlahan dan berpikir lambat. Ketika kamu sepenuhnya mengerti, kamu akan menjadi tak terkalahkan. Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Chu tertawa getir, tidak bisakah kamu memberitahuku? Mengapa kamu harus menjual Guanxi? Menghadapi kata-kata kejam Chu Xingyun dengan sungguh-sungguh berkata, saya tidak menjual apa-apa, sebenarnya. Saya tidak benar-benar mengerti arti dari kalimat ini, bagaimana Anda bisa memberitahu saya? Apa? Kamu tidak mengerti? Chu mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu kejam sepenuhnya tercengang. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya, semua orang memiliki pemahaman mereka sendiri tentang kalimat ini, Anda juga memilikinya sekarang, bukan? Mengangguk kosong, Chu dengan kejam berkata, ya, aku punya beberapa ide dan konsep, tetapi ada terlalu banyak kontradiksi dan ambiguitas. Mengangguk dengan gembira, Chu Xingyun berkata, percayalah padaku, kontradiksi dan ambiguitas di hatiku pasti 10 kali lipat dari kamu. Apa yang kamu katakan padaku? Atau, bagaimana dengan kamu? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu dengan kejam mendukung saya untuk sementara waktu, dan kemudian menggelengkan kepalanya pahit. Ya, ini kedengarannya sederhana, tapi jelas tidak mudah dimengerti dengan hati-hati. Hal yang paling sulit adalah bahwa setiap orang akan memiliki pemahaman yang berbeda tentang kalimat ini, tetapi saya benar-benar ingin mengatakannya, bahkan jika itu 1000 kata, tidak dapat diucapkan sama sekali. Melihat keadaan tertekan Chu Wuking, Chu Xingyun berkata, jangan khawatir perlahan-lahan mengerti. Saya hanya tahu bahwa semakin dalam Anda memahami kalimat ini, semakin dekat Anda dengan keadaan tak terkalahkan. Mengangguk, Chu dengan kejam berkata, ini sama dengan kultivasi, meskipun mungkin tidak pernah bisa membuktikannya, tetapi selama Anda terus berlatih, Anda akan semakin dekat dan dekat ke jalan. Mendengarkan ajaran Chu Xingyun, Chu tanpa henti rumit. Sejak memuarnya, Chu Ruking telah hidup sendirian di dunia ini. Meskipun ada seorang ibu, Nangong Huayan, semangat Nangong Huayan salah, dan karena aturan keluarga kerajaan Chu, Nangong Huayan tidak bisa menyentuhnya sesuka hati. Menurut tradisi kuno, baik kepala keluarga maupun raja suatu negara tidak dapat tumbuh dengan tangan wanita, jika tidak dibawa kesenangan wanita, akan sulit untuk menjadi atmosfer. Segala sesuatu tentang Chu yang kejam berada di bawah kekuasaan keluarga kerajaan Chu, dan tidak ada kebebasan atau hak sama sekali. Sejak memo itu, pemimpin di sekelilingnya telah mengatakan kepadanya bahwa ia harus bekerja keras, dan ia harus sangat baik dan luar biasa. Tersandung sepanjang jalan, tersandung. Dia hanya tahu bahwa dia harus bekerja keras dan belajar, tetapi ada banyak kebenaran dalam hidup yang guru tidak bisa ajarkan. Bukan untuk mengatakan bahwa para tuan tidak memiliki perasaan hidup. Namun, sebagai seorang raja, banyak kebenaran dalam hidup hanya dapat direalisasikan olehnya, para tuan itu takut untuk berubah sesuka hati. Kalau tidak, ada kecurigaan cuci otak. Tapi mendengarkan instruksi tulus Chu Xingyun, Chu kejam tapi sangat hangat dan tenang. Bagaimanapun, sebagai seorang ayah, Chu Xingyun memiliki hak mutlak untuk membimbing dan membangun pandangan Chu yang kejam tentang kehidupan, pandangan dunia, dan nilai-nilai. Dan ini adalah guru biasa, yang tidak berani membentuk mereka sesuka hati. Jika ada mentor dan teman seperti itu di masa mudanya, bahkan di masa mudanya, yang bisa mengajarinya secara langsung dan membiarkan dia memahami kebenaran ini, maka hari ini jelas lebih dari itu. Untungnya, belum terlambat untuk menebusnya. Meskipun sedikit terlambat, untuk curutles, tikungan dan belokan di masa lalu mungkin merupakan aset yang berharga. Hanya ketika Anda kehilangan, melukai, ingatan Anda akan lebih mendalam. Meskipun kesalahan yang dia lakukan terlalu besar, itu bisa digambarkan sebagai pengkhianatan. Bahkan melihat ke belakang sekarang, dia merasa konyol dan bodoh. Hari ini, ia telah melakukan hampir semua kesalahan yang bisa ia lakukan, tetapi ia tidak akan melakukannya lagi. Seperti kata ayah saya, jangan takut untuk melakukan kesalahan, cobalah untuk membuat kesalahan saat Anda masih muda. Tidak ada orang yang tidak membuat kesalahan di dunia ini, jadi, membuat kesalahan bukanlah dosa.
Ketika saya masih muda, saya membuat semua kesalahan yang bisa saya lakukan, jadi saya mencoba untuk berhenti membuat kesalahan di masa depan. Melihat wajah Chu Wuking yang hilang, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum, dan menatap ke dalam pemikiran yang dalam. Untuk Dongfang Tianxiu, Chu Xingyun tidak baik untuk berurusan secara langsung. Dongfang Tianxiu adalah kakek yang kejam dan ayah dari Nangong Huayan. Benar-benar memberinya tangan yang kejam, jadi untuk Nangong Huayan dan Chu kejam, tidak mungkin untuk dijelaskan. Tapi jelas, sangat mustahil untuk tidak menghadapinya. Jika tidak ditangani, bukankah hukum dinasti Chu besar akan menjadi surat mati? Untungnya, Chu dengan kejam mengambil alih tanggung jawab ini. Penanganan Dongfang Tianxiu harus diserahkan kepada Chu Rutles, apapun hasilnya, Chu Xingyun dapat diterima. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun menoleh untuk menatap Chu dengan kejam dan berkata dengan ringan, 3 hari, aku hanya akan memberimu 3 hari, dan setelah 3 hari aku akan melihat hasil dari segalanya. Mengangguk diam-diam, Chu dengan kejam mengirim sosok Chu Xingyun, dan secara bertahap menghilang di udara. Selama 3 hari berikutnya, Chu Rutles tidak membuat keputusan. Sampai 3 hari kemudian, Chu Ruking akhirnya mengubah semua ide aslinya. Setelah pertimbangan hati-hati, Chu Rutles dikombinasikan dengan kata-kata kebajikan tak terkalahkan, membuat instruksi baru. Benar-benar murah hati, Chu kejam masih tidak bisa mengerti dan menguasai, tetapi setelah 3 hari berpikir, Chu kejam tahu bahwa pengampunan buta tidak pernah kebajikan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Chu Xingyun menangkap Dongfang Tianxiu, Qian Ruhai, Qian Dingding, Qian Dangdang, dan Chu Xingtian, dan menempatkan mereka di penjara Departemen Hukum. Selanjutnya, nasib orang-orang ini tidak ditentukan oleh Chu Rutles, dan bahkan Chu Xingyun tidak akan campur tangan. Nasib kelima orang ini diserahkan kepada Ketua Pengadilan Kementerian Hukum yang baru, Chu Tianquo, untuk diadili secara pribadi. Semuanya tunduk pada hukum dinasti, pembunuhan, pembebasan, hukuman. Jangan pernah memaafkan. Meskipun Dongfang Tianxiu adalah kakek yang kejam, di depan hukum, semua orang harus setara. Penegakan hukum akan ketat, dan pelanggaran akan diselidiki. Untuk melindungi yang baik dan menghukum yang jahat, ini berlaku untuk seluruh kebaikan umat manusia. Setelah Chu Tianquo mengambil alih kasus ini, dia segera mengambil tindakan drastis. Selidiki kasus ini, kumpulkan bukti, dan segera. Qian Ruhai, Qian Dingding, dan Qian Dangdang secara resmi dihukum. Untuk mengendalikan pemilihan umum, menggelapkan dana publik, mengandalkan haknya, membingkai dan membunuh pedagang kaya, dan mencari aset orang lain, ia dijatuhi hukuman 3 orang karena mati. Pada hari hukuman, Qian Ruhai, Qian Dingding, dan Qian Dangdang, diseret ke alun-alun kota Nanming dan dipenggal. Selanjutnya adalah Chu Xingtian. Orang ini bukan keturunan keluarga kerajaan Chu, tetapi darah keluarga timur. Chu Xingtian memiliki banyak kejahatan, tetapi kejahatan lain tidak perlu lagi diselidiki. Satu kejahatan konspirasi untuk merebut tahta sudah cukup untuk menghukumnya. Tidak perlu biaya lain, dan ini saja adalah hasil dari eksekusi yang terlambat. Tidak ada biaya yang lebih serius. Sangat disayangkan bahwa sejak reformasi Chu Xingyun, penyiksaan yang tidak manusiawi seperti eksekusi Ling Qi telah dibatalkan oleh Chu Xingyun. Oleh karena itu, Chu Xingtian, Qian Ruhai, Qian Dingding, dan Qian Dangdang didorong ke alun-alun kota Nanming dan dipenggal. Pada hari yang sama dan di tempat yang sama, anggota keluarga ini juga dianggap sebagai anggota kelompok besar, dan ia dipenggal dan berlari ke Yinchao Difu bersama-sama. Pada akhirnya, hal yang paling sulit untuk dihadapi adalah setelah merenung dalam waktu yang lama, setelah pertimbangan yang cermat, Chu Tianquo masih memutuskan kesakitan. Meskipun Anda adalah kakek dari Kaisar Chu besar saat ini, dan meskipun Anda adalah ayah dari Ibu Suri, tidak termaafkan untuk mencari perampasan. Untuk memperingatkan dunia dan memberi contoh bagi generasi mendatang, Chu Tianquo tidak berkonsultasi dengan pendapat siapapun dan menjatuhkan hukuman mati kepada Dongfang Tianxiu. Namun, sebagai anggota penting keluarga kerajaan Dacu, meskipun Dongfang Tianxiu dijatuhi hukuman mati, ia tidak dipenggal di depan umum, tetapi diberi damas putih setinggi 3 kaki. Menghadapi ini, Dongfang Tianxiu berteriak ketidakpuasan, dan toh menolak untuk menggantung diri dengan Bai Ling, tetapi berteriak liar untuk melihat Chu Xingyun dan Chu dengan kejam. Mengingat keengganan Dongfang Tianxiu untuk gantung diri, setelah menerima sinyal Chu Tianquo, sipir penjara secara paksa menggunakan sutra putih untuk mencekik Dongfang Tianxiu. Akhirnya, damas putih bersalju mengakhiri kehidupan jahat Dongfang Tianxiu. Belum lagi bagaimana Chu Tianquo menghukum pemberontakan secara drastis, di sisi lain. Di planet yang sunyi, di atas gunung yang menjulang tinggi, Chu Xingyun dan Chu berdiri berdampingan tanpa ampun. Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh di antara angin gunung yang menderu, sebenarnya, aku bisa membunuh Dongfang Tianxiu dulu, tapi aku belum melakukannya. Kamu tahu kenapa? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Chu Wuking juga bingung. Memang, dengan kekuatan dan kekuatan identitas dan status Chu Xingyun, jika dia ingin membunuh Dongfang Tianxiu tidak akan pernah bertahan hari ini. Tapi saya tidak tahu kenapa. Selama ini, Chu Xingyun tidak pernah menjadi pembunuh melawan Dongfang Tianxiu.
Beralih ke Chu Ruthless, Chu Xingyun berkata dengan kesepian, saya tidak membunuhnya bukan karena dia tidak boleh mati, tetapi karena leluhurnya, Kaisar Lingmu memiliki kekuatan besar untuk ras manusia, keluarga timur memiliki keberuntungan besar, dan menyenangkan untuk membunuh, saya juga tidak ingin menanggung sebab dan akibat seperti itu. Perlahan-lahan berbalik, Chu Xingyun menatap Chu dengan kejam, tapi sekarang berbeda, keberuntungan keluarga Oriental telah ditransfer ke keluarga kerajaan Dachu. Sebagai anggota keluarga Oriental, keberuntungan Dongfang Tianxiu saat ini berakar pada keluarga kerajaan Dachu, jadi, menghukumnya dengan hukum keluarga kerajaan Dachu, dan tidak akan menanggung sebab dan akibat. Menoleh, Chu Xingyun menatap Chu Wuqing dalam-dalam dan berkata, sekarang, tubuh keluarga kerajaan Dachu telah mengumpulkan keberuntungan di Tianyi, keberuntungan keluarga timur, dan keberuntungan saya sendiri, jadi. Anda setiap gerakan sangat terlibat. Di hadapan kata-kata Chu Xingyun, Chu tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya kesepian, Chu Tianquo, itu adalah pangeran ke-16 saya, selalu bertindak keras dan tegas, jatuh ke tangannya, Dongfang Tianxiu Fana. Menghadapi senyum masam Chu yang kejam, Chu Xingyun mendengus dingin, disinilah Anda tidak sebagus Chu Tianquo. Anda perlu tahu, jika Anda memiliki niat untuk menanam bunga dan bunga, Anda tidak akan peduli dengan pohon willow, dan jika Anda mempertahankan Tianxiu Oriental, maka sebuah kutukan. Setelah jeda, Chu Xingyun Sen menatap Chu Ruchi-Leslie dan melanjutkan, selama Dongfang Tianxiu tidak mati, dia dapat memulihkan kekuatannya kapan saja. Pada saat itu, dia akan memiliki kekuatan untuk mengancam keluarga kerajaan Chu. Bisakah memberinya kesempatan seperti itu? Mengambil nafas panjang, Chu Xingyun menatap langit yang kelabu dan menghela nafas, hari ini kamu bisa baik, tetapi di masa depan, ketika ribuan anak-anakmu terkubur di tangannya, wajah apa yang akan kamu tuju? Menghadapi cucu yang sudah mati itu. Petik 2. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu berkeringat tanpa ampun. Kayu willow bawaan dari keluarga Oriental adalah yang paling ajaib, asalkan ada garis vitalitas itu bisa layu dan berkecambah dan mendapatkan kembali momentum yang menjulang. Pada saat itu, alasan mengapa Kaisar Lingmu adalah kepala 4 kaisar bukanlah kebetulan, tetapi itu benar-benar memiliki sarana untuk menekan 3 kaisar lainnya. Melihat keringat Chu yang tanpa ampun, Chu Xingyun berkata, ketika itu baik, bahkan kebaikan seorang wanita diinginkan, tetapi ketika itu kejam, Anda harus menembak tanpa ampun, dan tidak meninggalkan masalah untuk diri sendiri dan generasi mendatang. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata, sebagai Kaisar Taizong dari Great Chu, ini adalah sesuatu yang harus Anda lakukan untuk anak-anak dan cucu-cucu Anda. Bahkan jika Anda terkenal, Anda tidak akan ragu-ragu. Mengangkat tangan Anda dengan lembut, dia menyeka keringat di dahinya dengan lengan bajunya. Chu berkata tanpa ampun dan tulus, saya tahu ayah saya. Banyak kali, banyak hal bukan apa yang ingin kita lakukan, tetapi identitas kita, yang menentukan bahwa kita hanya bisa melakukannya. Setelah menghela nafas panjang, Chu melanjutkan tanpa henti untuk memastikan keamanan keluarga kerajaan Grand Chu, dan untuk memastikan keselamatan generasi masa depan, kita tidak boleh memberi Dongfang Tianxiu kesempatan untuk melukai lagi. Mengangguk bahagia, Chu Xingyun berkata, sebagai seorang pria, jika dia bahkan tidak bisa melindungi orang tua, istri dan anak-anaknya, maka dia hanya bisa menjadi pecundang. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, keringat yang tersisa meresap dari dahi Chu yang kejam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Chu Ruchi-Leslie, dari perspektif ini, pada level ini, memikirkan dan melihat masalah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Chu Ruqing jelas menyadari tanggung jawab dan beban apa yang dia tolak di pundaknya. Melihat keringat tanpa henti Chu Xingyun menghela napas untuk waktu yang lama, dan tidak mengatakan apa-apa. Di seluruh alam semesta, di antara semua keturunan dari 4 kaisar, kekuatan Dongfang Tianxiu bukan yang terkuat sekarang. Paling tidak, kekuatan Sima Pian jauh di atas kekuatan Dongfang Tianxiu. Tetapi dalam hal kebijaksanaan pribadi saja, ketegasan pikiran dan pikiran yang mendalam, tetapi Tianxiu Timur adalah yang paling penting. Bahkan jika Chu Xingyun tidak datang ke dunia Qiankun, Dongfang Tianxiu jelas merupakan eksistensi yang paling luar biasa setelah 4 kaisar. Adapun Sima Pang, jika Chu Xingyun memberinya 2 potong, yang sangat cocok untuk prajurit super kekaisarannya, dia pasti tidak akan menjadi lawan Dongfang Tianxiu. Dari Xuan Ming Tiandi, Chu Xingyun belajar banyak rahasia. Di dunia sebelumnya, dunia yang bergejolak itu bergejolak, tetapi secara kasar dibagi menjadi 3 faksi utama. Faksi pertama adalah 7 jenderal dari ras manusia, tetapi di kehidupan terakhir, mereka adalah 7 pria dari ras manusia, semuanya adalah pahlawan dari pihak yang mendominasi, dan mereka semua adalah pemimpin. Faksi terbesar kedua adalah pasukan keluarga Nangong yang dipimpin oleh Kaisar Ziwei, dan dengan bantuan Pas Tiancheng, seluruh negara bagian selatan dapat dikatakan sebagai kerajaan tertutup. Adapun faksi terbesar ketiga terakhir, dipimpin oleh Dongfang Tianxiu, kekuatan yang kuat bersama-sama dibentuk oleh keturunan dari 4 kaisar. Di antara 3 faksi utama, ada perjuangan konstan dan perjuangan konstan, tetapi tidak ada yang bisa membantu orang lain. Keluarga Nangong memiliki bahaya alami dari lembah keretakan, dapat dikatakan bahwa sulit untuk masuk ke dalam percikan air, tidak peduli berapa banyak pasukan yang Anda miliki, dan seberapa kuat individu yang Anda miliki, Anda tidak dapat melangkah maju.
Tanah keempat negara bagian di luar negara bagian selatan adalah perjuangan antara Dongfang Tianxiu dan 7 jenderal ras manusia. Tentu saja, Dongfang Tianxiu tidak sendirian, pada kenyataannya, dalam kehidupan terakhir ia menyatukan keturunan dari 4 kaisar, dan kekuatannya juga sangat kuat. 7 jenderal dari ras manusia, setelah ratusan perjuangan akhirnya dapat duduk sejajar dengan Dongfang Tianxiu dan menjadi pengaruh terbesar ketiga pada umat manusia. Adapun mengapa Chu Xingyun menolak untuk membunuh Dongfang Tianxiu, sebenarnya ada alasan. Tentu saja, alasan itu bukan hanya alasan yang Chu Xingyun katakan tanpa ampun barusan. Meskipun Kaisar Lingmu memiliki kelebihan dengan manusia, ini tidak ada hubungannya dengan Dongfang Tianxiu. Lagi pula, saya takut bahwa keturunan Kaisar Lingmu semuanya telah menembus 100 juta. Berapa banyak berkatnya akan jatuh pada Dongfang Tianxiu? Bagaimana mungkin Chu Xingyun peduli? Jika Tianxiu Timur mati, secara alami akan ada Dixiu Timur yang keluar. Jika Dixiu Timur mati, maka akan ada Siuxi Oriental yang menonjol, yaitu keturunan Kaisar Lingmu. Sebenarnya, alasan mengapa Chu Xingyun tidak pernah membunuh Dongfang Tianxiu adalah karena dia juga berjasa dan manusia. Jika bukan karena penampilan Chu Xingyun, merebut kejayaan, kekuatan, dan bahkan status yang semula milik Dongfang Tianxiu jauh lebih dari itu. Dalam kehidupan terakhir, setelah jatuhnya 4 kaisar besar, Dongfang Tianxiu mengambil keuntungan dari tren untuk mengambil alih otoritas Kaisar Lingmu dan menjadi raja ras manusia. Kecuali untuk negara-negara selatan, lingkup pengaruh keluarga Nangong berada di luar yurisdiksinya. Semua ras manusia di 4 negara bagian lain hanya harus menantikan Tianxiu Timur. Perlu disebutkan bahwa dalam kehidupan sebelumnya, 4 kaisar besar tertinggal, ras iblis tidak punah oleh ras iblis, dan ras iblis tidak menyerang tanah dari 4 ras manusia. Karena itu, jalan buntu iblis, dan ras manusia berlanjut selama 100 tahun. Karena itu, dalam kehidupan terakhir, Dongfang Tianxiu juga seorang yang memiliki talenta besar, yang memerintah umat manusia selama 100 tahun. Namun, dalam kehidupan sebelumnya, Dongfang Tianxiu tidak berbeda dari kehidupan ini, dan masih retrograd, sehingga membangkitkan pemberontakan 7 pahlawan umat manusia, yaitu, dunia ini, 7 jenderal umat manusia. Pertarungan ini, adalah 100 tahun. Alasan sebenarnya bagi Chu Xingyun untuk melepaskan Dongfang Tianxiu lagi, dan selalu menolak untuk membunuhnya, adalah perilaku kehidupan terakhir, Dongfang Tianxiu. Pada saat itu, setelah 100 tahun menemui jalan buntu, perlombaan setan akhirnya benar-benar dihancurkan oleh perlombaan setan, dan kemudian perlombaan setan melancarkan serangan yang telah punah pada ras manusia. Menghadapi kelangsungan hidup ras manusia, Dongfang Tianxiu menyerah pada perselisihan dan konfrontasi dengan 7 jenderal ras manusia, dan mengakui aturan 7 jenderal ras manusia atas wilayah yang diduduki masing-masing. Untuk seluruh umat manusia, Dongfang Tianxiu untuk sementara waktu melepaskan hak dan keserakahannya, disatukan dengan 7 jenderal dari ras manusia, dan bertarung dengan sengit dengan ras iblis. Pada akhirnya, untuk melindungi umat manusia, Dongfang Tianxiu, hari ini dalam kehidupan terakhir, meninggal di medan perang Kastil Aoki. Sejak hari itu pula, 7 jenderal umat manusia secara resmi memulai tahap sejarah, dan memulai perang 1000 tahun dengan ras iblis, dengan reputasi yang luar biasa. Oleh karena itu, meskipun pria ini, Dongfang Tianxiu, adalah egois, meskipun berbahaya dan kejam, dan meskipun ia tidak menggunakan cara apapun, dalam kehidupan terakhir, ia telah mati untuk umat manusia. Di bagian terdalam hatinya, bagi umat manusia, ia masih rela membuang kepalanya dan memercikkan darah. Jika ini tidak terjadi, Chu Xingyun mungkin telah meninggalkannya sampai sekarang dengan apa yang dilakukan Dongfang Tianxiu. Anda tahu, Nangong Junyi, yang memiliki status yang lebih tinggi daripada dia, Chu Xingyun mengatakan bahwa jika dia membunuh, bagaimana dia bisa peduli dengan Dongfang Tianxiu. Jika bukan karena kehidupan terakhirnya, untuk kontribusinya bagi umat manusia, paling cepat 100 tahun yang lalu, Chu Xingyun telah membunuhnya. Namun, dalam kehidupan terakhir, Dongfang Tianxiu tidak mati, dan tubuh Dharma Willow yang diwarisi dari Kaisar Lingmu hampir abadi. Dongfang Tianxiu, 3000 tubuh Dharma Willow yang diwarisi dari Kaisar Lingmu, memberinya 3000 jiwa. Meskipun setiap kali dia meninggal, kekuatan dan keadaan Dongfang Tianxiu akan turun tajam, langsung ke Kaisar Wu. Tetapi selama Anda berlatih untuk jangka waktu tertentu, Anda secara alami dapat pulih. Namun, dalam kehidupan ini, 3000 tubuh Dharma Liumu telah disingkirkan oleh Chu Xingyun dan diringkas menjadi pohon willow, bahkan Chu Xingyun tidak tahu apakah ia memiliki kesempatan untuk bangkit. Menatap langit, berpikir tentang jenius terakhir yang bersinar di dunia Qiankun, Chu Xingyun benar-benar kontradiktif. Apakah kamu baru saja membunuhnya? Chu Xingyun tidak bisa memegang tangan ini. Belum lagi kekejaman Chu, dan apakah Nangong Huayan ingin membiarkannya mati? Chu Xingyun saja tidak bisa melewati level ini. Apakah dia hanya memo dia seperti itu? Tetapi bagi seorang beku, perbedaan antara dihapuskan dan dibunuh adalah satu kata, tetapi pada dasarnya, itu sama. Setelah budidaya ditinggalkan, bahkan jika itu masih hidup, lebih baik mati.
Tapi biarkan dia bebas dan melakukan kesalahan tanpa hukuman. Tidak pernah. Orang-orang seperti ini, karena mereka telah melakukan kesalahan, mereka harus dihukum. Gong juga Gong, tidak bisa dikatakan, karena kehidupan terakhir Dongfang Tianxiu memberikan kontribusi besar bagi umat manusia, ia tidak akan menghukumnya. Jika hukum ditegakkan berdasarkan teori ini, dunia akan kacau balau. Ada lebih banyak orang yang telah membuat prestasi besar bagi umat manusia. Jika mereka semua memiliki prestasi, dan tidak perlu mematuhi hukum, maka hukum itu tidak lebih dari sebuah surat mati. Namun, bagaimanapun, semuanya sekarang tidak ada hubungannya dengan Chu Xingyun dan Chu Ruqing. Hidup atau mati Dongfang Tianxiu tergantung pada Chu Tianquo, apapun hasilnya, Chu Xingyun dan Chu Rutles dapat menerimanya. Melihat ekspresi kusut Chu Xingyun, Chu Ruqing juga pahit. Pikirkan tentang hal ini dalam posisi yang berbeda. Jika dia adalah Chu Xingyun, dia telah memotong kepala Dongfang Tianxiu dengan pisau. Meskipun, dia adalah ayah dari Nangong Huayan dan kakeknya. Tetapi bagi keluarga kerajaan, kali ini kejahatannya adalah pemberontakan, dan konspirasi untuk merebut tahta. Ini adalah kejahatan besar membunuh tanpa amnesti dan tidak pernah bisa dimaafkan. Awalnya, Dongfang Tianxiu jelas berjudi, bertaruh bahwa Chu Xingyun tidak akan kembali, bahkan jika dia kembali, dia tidak akan kembali secepat itu. Sayangnya, Chu Xingyun tidak hanya kembali, tetapi juga kembali begitu cepat, sangat awal. Sedemikian rupa sehingga Dongfang Tianxiu tidak sepenuhnya memahami banyak hal, dan dia belum sepenuhnya meluruskan banyak hubungan, dan hasilnya menjadi seperti sekarang ini. Dengan ragu memandang Chu Xingyun, Chu dengan kejam berkata, Dongfang Tianxiu sangat bersalah kali ini, dan dia seharusnya dijatuhi hukuman mati. Orang-orang, sambil menghela nafas, Chu Xingyun menoleh dan menatap jalan Dongfang Tianxiu, meskipun saya pribadi sangat membencinya, bahkan membencinya. Di tengah jalan, Chu Xingyun berhenti, dan untuk sesaat, dia sepertinya tidak tahu harus berkata apa. Menghadapi ini, Chu tersenyum pahit, kamu bisa merasakan perasaan Dongfang Tianxiu, aku bisa mengerti. Lagi pula, dia telah melakukan terlalu banyak untukmu, maaf untukmu. Dengan lambaian tangannya, Chu Xingyun berkata, saya hanya bisa menerima keluhan dan kontradiksi pribadi. Bahkan jika ada perselisihan, itu hanya masalah kemampuan saya sendiri. Saya tidak menyalahkannya. Setelah menghela nafas panjang, Chu Xingyun menatap Chu dengan kejam, meskipun tidak mau, tapi aku harus mengakui bahwa dia adalah talenta terbaik umat manusia sejak 4 kaisar agung dari generasi sebelumnya. Menatap secara mendalam pada Chu Ruqing, Chu Xingyun berkata, jika itu tidak dipaksakan, saya tidak ingin membunuh orang jenius seperti itu dengan tangan saya sendiri. Mengangkat bahu, Chu berkata tanpa ampun, betapa jeniusnya dia, dibandingkan denganmu, aku tidak berpikir dia bahkan bodoh. Menghadapi kata-kata kejam Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi tertegun. Memang, dalam kehidupan ini, dengan penampilan Chu Xingyun, Dongfang Tianxiu telah benar-benar kehilangan gengsi dan kemuliaan kehidupan sebelumnya. Tianxiu Oriental dalam kehidupan ini tidak lebih dari seorang pemuda yang jujur. Untuk waktu yang lama, Dongfang Tianxiu tidak memiliki panggung baginya untuk tampil. Dengan penampilan Chu Xingyun, kemuliaan dan cahaya kehidupan terakhirnya menghilang, dan tidak ada kesempatan untuk mekar. Dengan menghela nafas, Chu Xingyun tidak mengatakan apa-apa. Dalam 3 hari berikutnya, Chu Xingyun memimpin Chu Ruqiles, berkeliaran di 8 bintang, menyaksikan bagaimana 8 planet, langkah demi langkah, menjadi cocok untuk tempat tinggal manusia. 3 hari kemudian, di puncak gunung yang tinggi, Chu Xingyun dan Chu Rutles berdiri di sana berdampingan. Melihat Dongfang Tianxiu sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, bagaimana perasaan Anda tentang apa yang telah Anda lihat dan dengar dalam 3 hari terakhir? Sambil menggelengkan kepalanya dengan takjub, Chu dengan kejam berkata, pembuka mata benar-benar membuka mata. Dengan dunia Bafang seperti itu, selama Anda sangat mendorong kesuburan, maka tidak akan lama sebelum Anda bisa mendapatkan dunia Bafang dan Qiankun dunia besar. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, ya, kesempatan untuk bangkitnya umat manusia ada di tangan ayahmu dan putraku. Bagaimana? Apakah kamu ingin, bersama-sama dengan ayahnya, bekerja keras untuk berjuang kembali demi umat manusia? Masa depan. Mendengar kata-kata ayahnya, mata Chu Wuqing tiba-tiba menyala, dan seluruh tubuhnya memancarkan semangat dan energi juang yang tak terbatas. Melihat kegembiraan Chu yang tiada henti, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Bagi putranya, poin paling memuaskan Chu Xingyun adalah dia memiliki semangat juang yang cukup dan ambisi yang cukup. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa Chu Ruqi sangat rajin dan mau melakukan segala upaya untuk ambisinya. Meskipun Chu memiliki banyak masalah kejam, kesalahan yang dia buat bahkan lebih banyak. Namun keunggulan ini saja sudah cukup untuk mengimbangi semua kekurangan. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun berkata, Anda mungkin tidak percaya, sejauh 8 dunia yang bersangkutan, di seluruh lautan bintang, bahkan setetes air di laut tidak dihitung. Dengan tangan terbuka, Chu Xingyun memeluk kekosongan yang luas, dan berkata dengan berani, di langit berbintang ini, ada miliaran bintang. Di atas bintang-bintang ini, ada orang yang tinggal di langit berbintang.
Memutar kepalanya dengan keras, Chu Xingyun menatap Chu dengan kejam, matanya bersinar cerah. Saya sekarang melakukan yang terbaik untuk mengembangkan ras manusia, mencoba untuk bersaing dengan perlombaan langit berbintang, dan berjuang untuk ras tertinggi singgasana didominasi oleh alam semesta. Mendengarkan cetak biru yang digambarkan oleh Chu Xingyun, mata Chu Wuking tiba-tiba melebar dan dia terengah-engah. Menatap secara mendalam pada Chu Ruking, Chu Xingyun berkata, bagaimana, apakah Anda ingin mengukir nama Anda di bintang-bintang dengan ayahmu, dan menjadi kehidupan abadi yang telah bertahan selama ribuan tahun? Dalam menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Chu dengan kejam berkata, saya Chu kejam tidak pernah kekurangan semangat juang dan ambisi, bagaimanapun. Bahkan jika saya bertarung dengan kehidupan kecil ini, saya juga akan menyelesaikan prestasi ini dengan ayah saya. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, ayah dan anak konsentris, dan keuntungan mereka hancur. Selama ayah dan anak kita bergandengan tangan, tidak ada yang akan menjadi lawan kita di seluruh lautan bintang-bintang ini, dan tidak ada yang bisa menghentikan kita. Melihat fanatisme Chu Ruking, Chu Xingyun melambaikan tangannya dengan kasar dan berkata dengan datar, kali ini, saya akan menyerahkan tahta yang didominasi oleh Qian Kun saya dan membiarkan Anda mendominasi. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Chu kejam tidak bisa mempercayai telinganya. Melihat kengerian Chu yang kejam, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Apakah itu dunia alam semesta atau dunia nyata, itu terlalu jauh dan terlalu jauh. Begitu Anda memasuki lautan bintang, kekuatan kedua dunia akan terlalu lama untuk dipinjam, dan tidak akan ada pemborosan. Chu kejam untuk tetap membantu Chu Xingyun untuk mengelola orang-orang baik, dan mendirikan basis yang stabil untuk Chu Xingyun. Kembangkan sejumlah besar elit dan bakat untuk perjalanan penaklukan Chu Xingyun. Oleh karena itu, ada beberapa alasan untuk memberikan tahta berkuasa dunia Qian Kun kepada kejam. Pertama, itu dapat meningkatkan kekuatan kejam Chu, sehingga Chu Xingyun dapat dengan aman pergi ke lautan bintang, dan tidak lagi harus khawatir tentang keamanan keluarga kerajaan Dachu. Kedua, setelah Chu dengan kejam menyerap 10.000 tahun latihan kultivasi Dongfang Tianxiu, begitu ia mengambil alih tahta yang didominasi oleh Qian Kun, seperti Chu Xingyun, ia memiliki kemampuan untuk mengubah dunia. Meskipun kecepatannya tentu tidak secepat Chu Xingyun, Bafang World dapat ditransformasikan dalam sebulan. Tetapi bagaimana jika 10 kali lebih lambat? Selain itu, Chu Ruking sekarang memiliki kebijaksanaan yang cukup, kekuatannya juga akan meningkat dengan cepat. Oleh karena itu, bahkan jika itu tidak sebagus Chu Xingyun sekarang, seiring berjalannya waktu, dia pasti akan mengejar ketinggalan dengan kekuatan Chu Xingyun saat ini dan bahkan melebihi keadaan ini. Tentu saja, kekuatan Chu Xingyun tidak bisa stagnan. Pada saat itu, kekuatan Chu Xingyun tidak tahu ke tingkat mana dia telah maju. Dengan cara ini, Chu Xingyun membalikkan laut di dalam lautan bintang-bintang, berjuang untuk umat manusia. Chu Ruking ada di telapak tangannya, dengan penuh semangat mengeksploitasi planet kolonial di belakang, menyebarkan jejak umat manusia ke lebih banyak planet, dan meningkatkan jumlah ras manusia hingga ratusan kali dan puluhan juta. Hati Chu Wuking adalah kekaisaran, dan hati Chu Xingyun adalah surga. Dengan kerja sama satu sama lain, itu benar-benar kuat. Untuk Chu Ruking, dia tidak perlu khawatir bahwa suatu hari dia akan dikejar oleh Chu Xingyun dan dirampas. Untuk Chu Xingyun, dia tidak perlu khawatir bahwa dia akan dikhianati oleh Chu suatu hari nanti. Ayah dan anak awalnya adalah keluarga, dan keduanya dapat digambarkan sebagai mulia dan tidak berbahaya. Segala sesuatu di Chu Xingyun aslinya adalah Chu Ruking, semua yang ada di Chu Ruking secara alami adalah Chu Xingyun, dan semua hak dapat dibagi antara satu sama lain. Jika tahta yang didominasi oleh Qian Kun tidak diberikan kepada putranya, begitu Chu Xingyun pergi ke lautan bintang, perkembangan ras manusia akan terhenti. Jika Chu Xingyun tetap berada di sisi ras manusia dan dengan penuh semangat mengembangkan ras manusia, maka kekuatan Chu Xingyun tidak dapat ditingkatkan, dan tidak ada modal yang cukup untuk bersaing dengan langit berbintang untuk tahta tertinggi klan, bagaimana mungkin ada kesempatan untuk menjadi alam semesta mendominasi. Selain itu, hal yang paling penting adalah bahwa Chu Xingyun tidak memiliki niat jalan kaisar, sementara Chu Ruthless tidak memiliki niat untuk pergi ke Qinghai, tetapi sebaliknya ingin mengembangkan ras manusia dan menjadi kaisar suci umat manusia. Keduanya memiliki tujuan yang sama, tetapi tidak ada konflik sedikit pun dalam kepentingan mereka. Selain itu, di antara mereka adalah ayah dan anak yang paling dekat, jadi, keputusan paling bijak adalah membiarkan putusan Qian Kun menjadi kejam kepada Chu. Mengangguk, Chu dengan kejam berkata, ayo ayahku, untuk masa depan, dunia langit berbintang milik keluarga kerajaan Chu besar kita, aku pasti akan menjadi pendukung terkuatmu, dan tidak akan pernah melakukan apapun yang tidak bermanfaat bagimu, apalagi akan melanggar salah satu pesanan Anda. Mengangguk sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, karena itu yang kita tunggu, segera kembali. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun merobek penghalang ruang angkasa, membuka saluran dimensi, memamerkan ruang lipat dan melaju menuju dunia Qian Kun. Pada minggu berikutnya, Chu Xingyun dan Chu Ruthless kembali ke dunia Qian Kun. Setelah kembali ke dunia Qian Kun, Chu Xingyun memberi Chu tahta tanpa ampun untuk pertama kalinya.
Setelah mengambil alih tahta yang didominasi oleh Qian Kun, Chu segera memasuki kondisi tertutup dan mencoba yang terbaik untuk mencerna matahari yang sebenarnya. Selama seminggu, Chu Xingyun dan Chu Ruthless masing-masing mencerna api matahari asli dan roh Willow bawaan. Kekuatan kejam Chu telah meningkat selama 1000 tahun, dan dia telah mengambil alih tahta yang didominasi oleh Qian Kun. Semalam, kekuatannya tiba-tiba meningkat 1000 kali. Namun, sebagai perbandingan, panen Chu Xingyun bahkan lebih besar. Setelah menyerap esensi kayu Willow bawaan, Void Dharma langsung melewati tahap pembibitan dan memasuki usia dewasa secara langsung. Dengan pertumbuhan badan hukum batal, penguasaan Chu Xingyun tentang hukum batal telah meningkat sebanyak 1000 kali. Yang paling penting adalah bahwa setelah tubuh Dharma Void selesai, kekuatan Void yang terkandung dalam tubuh Dharma Void telah meningkat sebanyak 1000 kali. Di masa lalu, jarak yang bisa dilalui oleh ribuan gerakan dimensi dan lipatan demi ribuan lipatan spasial, tetapi sekarang hanya membutuhkan satu pesawat ulang-alik dimensi dan satu lipatan ruang untuk mencapai. Seminggu kemudian, ketika Chu Xingyun akhirnya menerobos, hanya dalam satu langkah, dia tiba dari dunia Qian Kun dan mencapai planet naga di dekat planet emas yang melebur dengan kecepatan penuh. Chu Xingyun menghabiskan 3 tahun pada jarak itu dalam langkah ini sebelum melangkah dengan keras. Ini adalah kekuatan tertinggi dari Void Law. Tentu saja, penguatan hukum kekosongan dan peningkatan kekuatan kekosongan tidak hanya tercermin dalam dimensi pesawat ulang-alik dan pelipatan ruang. Yang paling penting sebenarnya adalah Void Shield. Bentuk manusia masih lebih buruk, setelah semua, bentuk asli dari kekosongan adalah tubuh ular sanca. Ketika Chu Xingyun diubah menjadi tubuh ular sanca, Void Shield dibesar-besarkan hingga batasnya. Semua energi yang menyerang Chu Xingyun harus mengisi ruang Void Shield sebelum dapat melewati Void Shield dan melukai tubuh Chu Xingyun. Tapi mulai sekarang, Void Shield Chu Xingyun sombong dan putus asa. Jika seseorang menganggap dunia surga dan bumi sebagai bola besi dan mengenai Chu Xingyun, maka dia harus menghancurkan setidaknya lebih dari 3000 untuk mengisi perisai kosong Chu Xingyun. Pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang dapat benar-benar menghancurkan Chu Xingyun dengan Qian Kun World sebagai senjata tersembunyi, mengandalkan kekuatan kekosongan Chu Xingyun, dengan pesawat ulang-alik dimensi Chu Xingyun, dan kekuatan lipat ruang, bagaimana bisa dihancurkan? Untuk memukul Chu Xingyun dengan kekuatan kekosongan itu harus cukup cepat, cukup kecil, area yang diliputi oleh serangan cukup besar, dan serangan itu set cukup rahasia. Yang paling penting adalah bahwa dalam Void Shield milik Chu Xingyun, api sebenarnya dari matahari yang terbakar sedang membara, bahkan jika sebuah planet benar-benar hancur ke dalamnya, ia akan dengan cepat dilebur oleh api asli matahari dan berubah menjadi logam panas berwarna merah. Setelah berubah menjadi cairan logam, itu adalah besi tua, yaitu makanan dari binatang besi. Sudah pasti berapa banyak yang akan datang, berapa banyak untuk ditelan, dan Anda dipersilakan. Alasan mengapa Qian Kun, penguasa Qian Kun, diserahkan kepada Chu Ruking, dan alasan untuk mempercayakan segalanya kepada Chu Ruking, Chu Xingyun secara alami memiliki ide dan alasan sendiri. Sampai hari ini, sudah ada puluhan juta keturunan langsung keluarga Chu. Berapa banyak orang yang bisa melindungi Chu Xingyun bahkan jika ia mampu? Berapa lama itu bisa dilindungi? Terlebih lagi, Chu Xingyun pergi ke Lautan Bintang, dan tidak ada yang bisa melindungi atau melindunginya. Di sisi lain, Chu Xingyun lebih menghargai kemampuan kejam Chu. Di masa lalu, Chu kejam, dan Zida jarang, kebijaksanaannya tidak bisa mendukung ambisinya, jadi dia membuat terlalu banyak kesalahan. Namun, sebagai putra Chu Xingyun bisa pelit ke dunia, tapi dia kejam pada Chu, tapi tidak pelit. Generasi 3 tabung Te Tao, kebijaksanaan Chu yang kejam, sudah luar biasa, cukup untuk mendukung ambisinya dan menjadi Raja Roh Kudus. Adapun kekuatan kekaisaran di masa depan, Chu Xingyun ini benar-benar tidak dihargai. Bahkan jika dia ingin menjadi seorang kaisar, apa yang akan dilakukan Chu Xingyun juga adalah kaisar Lautan Bintang, bukan kaisar di bumi. Terlebih lagi, Chu Xingyun tidak pernah menunjukkan minat pada apa yang disebut kaisar. Apa yang Chu Xingyun dambakan tidak pernah berkuasa. Apa yang dia kejar tidak pernah lebih dari 2 kata dadao. Tujuan utama Chu Xingyun adalah memimpin umat manusia, menjadi yang tertinggi dari semua ras, dan menjadi penguasa alam semesta. Untuk mencapai tujuan ini, Chu Xingyun harus duduk di 4 singgasana tertinggi, singgasana surga. Karena tujuannya adalah Tianzun dan Tiandi, maka kaisar manusia ini, Chu Xingyun, tentu saja tidak punya waktu untuk mengurusnya. Dan sejauh menyangkut hatinya, Chu Xingyun tidak ingin menjadi seorang kaisar sama sekali. Duduk di aula setiap hari, mengkritik-kritik yang tak ada habisnya, bukan kehidupan yang diinginkannya. Untuk Chu Ruking, dia dilahirkan di dunia seperti itu, dan kehidupan seperti itu adalah kehidupan yang dia inginkan. Dengan paksa menjadikan Chu Xingyun seorang kaisar, sama seperti memaksa Chu menjadi kaisar tanpa ampun, sangat kejam dan tidak dapat diterima. Jika Chu Xingyun benar-benar memiliki tahta hati, maka apakah itu dunia spiritual yang sebenarnya, atau dunia semesta? Tahta kaisar adalah Chu Xingyun, dan tidak mungkin bagi orang lain, bahkan anak-anaknya. Dengan dunia baru yang diciptakan oleh 8 pihak, kebangkitan keluarga kerajaan Chu menjadi luar biasa.
Dunia Bafang akan ditempatkan oleh keturunan keluarga Chu. Dunia Bafang, dan semua orang di dunia Bafang, adalah milik pribadi keluarga kerajaan Dacu. 8 dunia diciptakan oleh Chu Xingyun. Orang-orang di dunia adalah semua anak dan cucu dari Chu Xingyun. Oleh karena itu, dalam dunia 8 partai itu, Chu Xingyun dapat membangun dan mengembangkan dengan kehendaknya sendiri. Di masa depan, Chu Xingyun akan memimpin anak-anak dari keluarga Chu untuk bertarung melawan Lautan Bintang. Terlepas dari hasilnya, apakah itu kemenangan atau kekalahan, seluruh keluarga Chu hanya berkontribusi pada kemanusiaan dan tidak bersalah. Chu Xingyun memiliki hak untuk memimpin anak-anak dan cucunya untuk bertarung di medan perang, dan bahkan bertarung hingga mati di medan perang untuk melayani rakyat. Namun, Chu Xingyun mungkin tidak memiliki hak, hanya karena ide dan keinginannya sendiri, ia menyeret seluruh umat manusia ke medan perang. Masalah seluruh ras harus diputuskan oleh seluruh ras. Namun, hal Chu Xingyun tentang keluarga Chu adalah final, ini adalah perbedaan yang paling penting. Lahir di keluarga Chu, sebagai orang dari keluarga Chu, secara alami perlu memikul misi dan tanggung jawab keluarga Chu, bahkan jika ada defisit, maka mereka hanya bisa menyalahkan mereka atas kehidupan buruk mereka, yang lahir dalam keluarga Chu. Adapun ras manusia di luar keluarga Chu, yaitu, dunia Qiankun dan dunia roh nyata, keluarga kerajaan Chu secara bertahap akan menyerahkan hak-hak mereka. Sekarang, di dunia Qiankun, semua hak keluarga kerajaan Dacu telah dipindahkan, dan keputusan diambil oleh Departemen Hukum, Departemen Politik, Departemen Militer, dan Departemen Pengawasan. Keluarga kerajaan Chu lebih berperan sebagai pengawas. Namun, jika ada orang lain, seperti Dongfang Tianxiu dan Qian Ruhai, memanipulasi pemilihan umum dan merusak hukum, maka keluarga kerajaan Dacu masih akan berdiri, mengganggu kekacauan dan tetap mempromosikan kebenaran. Kecerdasan Chu yang kejam meningkat pesat, dan kekuatannya meningkat pesat setelah mengambil alih kekuasaan Qiankun. Chu Xingyun juga bisa pergi dengan percaya diri. Namun, hak Chu Xingyun untuk dunia roh nyata tidak bisa dilepaskan sementara. Untuk waktu yang lama Chu Wuyi tidak memiliki keinginan tetapi ia mengelola dunia roh yang benar dengan sangat baik. Untuk menghindari turbulensi, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Chu Xingyun adalah terus membiarkan Chu Wuzi mengendalikan seluruh dunia, dan berusaha untuk memastikan keselarasan dan stabilitas seluruh dunia spiritual. Dengan cara ini, sebagian besar dunia roh sejati tetap sama, bahkan jika Anda menyerahkan kekuatan itu akan lambat, langkah demi langkah. Dunia Qiankun masih mempertahankan reformasi Chu Xingyun, dan terus mempertahankan otoritas Departemen Politik, Militer, dan Hukum, serta fungsi Departemen Pengawasan. Satu-satunya hal yang telah berubah adalah keluarga kerajaan Chu, yang memiliki kualifikasi untuk mengawasi dan menghapus seluruh otoritas. Dunia Qiankun adalah dunia ras manusia, dan keluarga kerajaan Dacu tidak bisa sembarangan. Masalah seluruh ras secara alami harus diputuskan oleh seluruh ras bersama, dan keluarga kerajaan Dacu tidak boleh terlalu banyak ikut campur. Di waktu berikut, ini adalah dunia Bafang, dan anak-anak dari keluarga Chu di dunia Bafang, yang ingin dikembangkan oleh keluarga Chu. Yang disebut, saudara harimau yang berjuang, ayah dan anak yang bertarung. Anak-anak keluarga Chu di 8 dunia ini adalah kekuatan utama hegemoni Chu Xingyun di atas Lautan Bintang. Sukses adalah kemuliaan seluruh umat manusia. Kegagalan hanyalah kesedihan dari keluarga Chu. Apakah itu kemenangan atau kekalahan, Chu Xingyun tidak memiliki keluhan, tidak ada penyesalan, dan tidak ada keraguan. Namun, dapat diduga bahwa, sebagai anak dan cucu dari keluarga Chu, 10 juta tahun mendatang ditakdirkan untuk pertumpahan darah. Namun, Chu Xingyun percaya bahwa semuanya bermanfaat untuk pengorbanan keluarga demi umat manusia. Pada bulan berikutnya, di bawah pengawasan Chu Xingyun, pemilihan umum wilayah baru berhasil diadakan, dan Liu Yan terpilih kembali sebagai kepala pejabat eksekutif Departemen Urusan Politik. Dengan hukuman yang berani dan relevan untuk pemberontakan ini, Chu Tiankuo berhasil terpilih sebagai ketua pengadilan Departemen Hukum dan terus mengambil alih Departemen Hukum. Sedangkan untuk Departemen Militer, tidak ada kandidat yang cocok untuk saat ini, tetapi untungnya, para murid dari 7 jenderal ras manusia telah tumbuh dewasa. Setelah pemilihan, urutan dunia alam semesta dengan cepat dipulihkan, dan semua hak terus berada di tangan Departemen Hukum, Departemen Politik, dan Departemen Militer. Departemen Pengawasan masih bertanggung jawab untuk mengawasi operasi 3 departemen utama. Pada saat yang sama, jutaan keturunan keluarga kerajaan Chu bergegas ke dunia Bafang dalam batch dan menjadi orang pribumi pertama di dunia Bafang. Dalam 1 bulan pemilihan, Chu Xingyun tidak terlalu banyak campur tangan. Waktu Chu Xingyun sangat ketat, memanfaatkan sebulan, Chu Xingyun telah membangun sejumlah situs percobaan dan mewarisi dunia rahasia di dunia Bafang. Rahasia angin, rahasia racun, rahasia petir. Ranah rahasia rune, ranah rahasia Kaisar Soldier, ranah rahasia Dandao. Selain itu, kami mendirikan 8 akademi Fulu untuk mengajarkan prinsip-prinsip, keterampilan menggambar, dan aplikasi praktis dari masing-masing Fulu. Tanpa ragu, Chu Xingyun meninggalkan sekolahnya yang keras di dunia Bafang untuk dipelajari generasi mendatang.
Sebelum pergi, Chu Xingyun, dengan kerja sama kehendak roh sejati, menyesuaikan aturan waktu dunia oktagon menjadi 10 kali. Dengan kata lain, 10 tahun telah berlalu di dunia alam semesta dalam 1 tahun terakhir. Meski pendekatannya demikian, kekuatan dunia 8 dunia ini sangat menyita semangat. Namun, sebagai dunia yang baru dibuka, bahkan laju aliran waktu 10 kali lipat sepenuhnya terjangkau. Paling tidak, dalam ratusan juta tahun mendatang, laju aliran waktu ini tidak akan banyak berdampak pada dunia ini. Sebelum pergi, Chu Xingyun sepenuhnya menyerahkan dunia dari segala arah ke Chu Ruking. Hanya ada 3 hal yang harus Chu lakukan tanpa henti. Hal pertama adalah mengatur dan mengoordinasikan pengembangan dan konstruksi dunia Bafang. Hal kedua adalah mendorong penanaman dan pemilihan bakat, sehingga dunia 8 pihak ini bisa menjadi dunia seni bela diri. Hal ketiga adalah mendorong kesuburan dengan penuh semangat. Dengan menjadikan tahun sebagai unit dunia, jumlah orang di Dacu harus berlipat ganda di setiap unit waktu. Dengan kata lain, di dunia ini, jumlah orang di Dacu harus berlipat ganda dalam 10 tahun. Untuk mendorong kelahiran anak di bawah saran Chu Xingyun, Chu dengan kejam mengumumkan sistem penutupan ladang. Mulai sekarang, untuk setiap orang tambahan, 100 hektar tanah dapat diperoleh tanpa dibatasi. Ada wilayah luas dunia Bafang, menurut perhitungan. Ketika semua tanah kaya dunia Bafang dibagi, keturunan keluarga kerajaan Dacu akan mencapai 100 miliar. Tentu saja, sebelum semua tanah terbagi, lebih banyak dunia telah dibuka, dan tidak akan mengarah pada situasi yang memalukan di mana tidak ada tanah untuk ditutup. Anda tahu, Chu Ruking, sebagai penguasa dunia Qian Kun, juga memiliki kemampuan untuk mengubah satu sisi dunia. Dengan identitas Qian Kun, Chu kejam memiliki yurisdiksi tertinggi atas segala sesuatu di dunia Qian Kun. Sama seperti Chu Xingyun pada masa itu, ia dapat menetapkan hukum langit dan bumi dalam satu kalimat, dan kekuatannya sangat kuat, dan sama sekali tidak ada konfrontasi. Namun, Chu Ruking memiliki sedikit ambisi untuk dunia Qian Kun. Dunia yang baru dibuka milik keluarga Chu dan dunia keluarga kerajaan Chu. Di sisi lain dunia, hal yang paling berharga adalah singgasana yang didominasi oleh Qian Kun, tapi sekarang, singgasana ini berada di bawah pantat Chu yang kejam, dan tidak ada yang perlu ditanyakan. Oleh karena itu, di waktu berikutnya, Chu Ruthless tidak akan memasukkan terlalu banyak energi ke dunia Qian Kun. Sebagian besar energi Chu akan digunakan untuk pengembangan 8 dunia itu dan untuk pengembangan dan transformasi dunia baru. Dalam rencana 100 tahun kejam Chu, dalam 100 tahun ke depan, dunia yang diperintah oleh keluarga kerajaan Chu akan mencapai 3000. Belum lagi, betapa kejam Chu mengembangkan dan mengembangkan dunia oktagon. Di sisi lain, setelah menyelesaikan semuanya, Chu Xingyun akhirnya bergegas kembali ke planet emas. Mulai sekarang, seluruh planet emas telah sepenuhnya ditelan dan diserap oleh menara petir. Dari pandangan sekilas, retakan padat pada menara api guntur yang menjulang telah lama menghilang. Dari kejauhan, sebuah menara emas dengan emas yang luar biasa dan cahaya keemasan yang meriah tergantung di kekosongan. Dengan gelombang besar tangannya, Chu Xingyun menempatkan seluruh menara guntur ke ruang dimensi. Sejauh ini, surga, bumi, orang, 3 pagoda, ke tangan Chu Xingyun. Untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang, Chu Xingyun memimpin sekelompok orang dan bergegas ke Longshouxing sesegera mungkin. Setelah membeli pavilion mewah, Chu Xingyun mengirim semua orang keluar. Menurut pesanan Chu Xingyun, semua orang mulai membeli emas di Longshouxing. Anda dapat menukar emas dengan emas sebanyak yang Anda inginkan. Jika jumlahnya besar, harganya masih bisa menjadi konsesi. Semua emas yang baru diterima akan digunakan untuk memperkuat menara Thunder Fire. Sedangkan untuk Chu Xingyun, dia tidak duduk diam dan langsung pergi ke Taoyuan World. Dia berangkat untuk memahat 3 menara surga, bumi dan orang-orang ke Taoyuan World dan menjadi kota inti dari Taoyuan World. Yang pertama adalah menara api guntur 9 hari, yang disempurnakan ke langit berbintang oleh Chu Xingyun dan digantung di atas langit selama 9 hari. Meskipun, Taoyuan World, yang merupakan ruang dimensi Chu Xingyun, sebenarnya tidak memiliki apa yang disebut 9 hari. Namun tidak sekarang, bukan berarti tidak di masa depan. Semua dalam semua, menara api guntur 9 hari, tergantung di atas kubah langit, berubah menjadi matahari merah. Menara Tongtian Jianmu, yang merupakan menara Baikao, berdiri di antara langit dan bumi, menghubungkan kubah langit ke atas dan bumi ke bawah. Akhirnya, menara iblis pemurnian, juga dikenal sebagai menara dewa api bumi, dimakamkan jauh di bawah bumi dan terkubur jauh di dalam istana bumi. Setelah 3 pagoda surga, bumi dan bumi disempurnakan menjadi ruang dimensi, langit bergetar. Di bawah kekuatan jalan, ruang dunia Taoyuan meningkat puluhan ribu hanya dalam waktu singkat. Tentu saja, puluhan ribu kali merujuk pada volumenya, sedangkan diameter dunia Taoyuan tidak terlalu banyak. Anda tahu, bola, meskipun diameter sebanding dengan volume. Tapi, ketika diameternya mencapai level tertentu, perubahan volume setiap kenaikan sangat tiada banding. Pada saat ini, meskipun ruang meta ini masih hanya satu sisi ruang, itu bukan sisi dunia. Tetapi itu sudah cukup untuk menampung puluhan miliar orang, dan potensi pengembangannya yang sangat besar tidak dapat dielakkan.
Yang paling penting adalah bahwa dunia Taoyuan ini pada awalnya sangat rapuh dan tidak dapat menahan dampak terlalu banyak. Tetapi dengan wali dari 3 menara surga, bumi dan manusia, intensitas dunia ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Anda tahu, 3 menara surga, bumi, dan manusia semuanya mengalami pukulan ke dunia, dan mereka masih belum hancur. Sekarang, 3 menara pada dasarnya telah diperbaiki, dan kekuatannya telah ditingkatkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di antara 3 menara, Nine Sky Thunder Fire Tower bertanggung jawab untuk melindungi kubah langit, Earthfire Demon Tower bertanggung jawab untuk melindungi bumi, dan Tongtian Building Woden Tower bertanggung jawab untuk menjaga daerah antara langit dan bumi. Di bawah penyatuan 3 menara, intensitas dunia ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Anda tahu, awalnya, dunia ini bisa lebih luas, bahkan jika diperluas hingga ratusan juta kali, bukan tidak mungkin. Namun, Chu Xingyun tidak ingin maju, tetapi harus langkah demi langkah dan berkembang dengan mantap. Mengambil bulan 9 hari menara guntur sebagai hari, menara iblis pemurnian api bumi sebagai bulan, dan menara kayu bangunan langit sebagai tubuh utama, seluruh dunia cukup kuat untuk menahan pukulan dunia tahun itu, tanpa sepenuhnya hancur. Yang paling penting adalah bahwa keberadaan 3 menara surga, bumi dan manusia juga dapat menyediakan 3 tempat suci yang tak tergantikan untuk semua orang di dunia ini. Menara pemurnian tubuh, menara langit, menara pemurnian jiwa, menara manusia bersama. 3 menara dalam satu, dunia tak terkalahkan. 1 tahun penuh setelah Chu Xingyun meninggalkan medan perang Suire utama, akhirnya Chu Xingyun mengakhiri retretnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.